Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam TIK dari Dr. Matt, Smart Student with ICT. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bab 1 subbab 2 menggunakan mouse dan keyboard. Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK kelas 10. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto SPD GR. Yang pertama, menggunakan mouse. Posisi mouse ditampilkan dalam monitor. Biasanya, tampilan mouse ini berupa gambar panah yang ada di dalam lingkaran ini. Dapat pula berbentuk jari tangan atau bentuk-bentuk lainnya menggunakan aplikasi tertentu yang berkaitan dengan kursor. Saat menggerakkan mouse, panah di monitor akan bergerak pula. Nah, panah ini disebut kursor atau pointer. Nih, yang saya gerakkan ini namanya kursor atau pointer. Berikut bagian-bagian dari mouse. Ada kabel, ada tombol kiri, ada tombol kanan, dan di tengah-tengah ada roda. Jadi, mouse memiliki dua buah tombol, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Mouse jenis mouse scroll memiliki bagian berbentuk roda yang disebut scroller. Jadi roda yang di tengah ini disebut scroller. Manfaat scroller adalah untuk menggulung layar dari suatu program aplikasi. Nah, jika kita mengklik pada tombol kiri mouse, maka disebut klik kiri. Sedangkan jika kita mengklik pada tombol kanan, maka disebut klik kanan. Klik kanan digunakan untuk mempersingkat langkah sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang pertama, cara menggunakan mouse, yaitu pegang mouse yang kita punya, kemudian geser atau gerakan ke arah yang kita suka. Jika diperhatikan, gerakan kursor saat mouse digerakkan, kursor akan selalu mengikuti arah pergerakan mouse. Nih, kita mengarahkan ke kanan atau ke kiri. Mengarahkan kursor ke arah suatu objek disebut pointing. Ya, jika kita mengarahkan misalnya ke arah Microsoft Office Word, ini disebut pointing. Yang kedua, gerakan mouse hingga berada di tombol Start untuk Windows XP atau icon Start untuk Windows 10. Kliklah tombol kiri mouse tepat saat kursor berada pada tombol Start. Nah, ini misalnya ini pada Windows XP ini diklik Start, atau jika di Windows 10 ada di sini. Nih, ya, untuk menggunakan Start. Untuk membatalkan perintahnya, klik tombol kiri pada mouse bagian ruang desktop yang kosong. Jadi bagian desktop yang kosong. Selanjutnya, gerakan mouse hingga berada di tombol Start. Tetap letakkan kursor pada tombol, kliklah tombol kanan mouse itu. Maka kita akan melihat beberapa pilihan yang muncul seperti pada gambar di samping ini. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa memilih File Explorer menggunakan klik kiri dari Start. Komputer akan masuk ke program Windows File Explorer dengan cara mengklik tanda silang di kanan atas tampilan di samping nih. Tampilan di samping ini ada silang untuk menutup, ada minimize, ya, yang terdapat pada kanan atas. Selanjutnya, menggunakan mouse dapat pula dilakukan dengan
2 kali klik dengan cara yang cepat, yang disebut klik ganda atau double klik. Nah, contohnya ketika kita ingin membuka Mozilla Firefox seperti contoh ini, maka klik saja 2 kali. Nah, ketika diklik 2 kali, dia sedang melakukan perintah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Namanya double klik. Ya. Selanjutnya, menggunakan mouse seperti pada gambar ini adalah tampilan Microsoft Word. Jadi, kita dapat membuka berbagai aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Contoh yang untuk sekarang adalah Microsoft Word. Bukalah program aplikasi misalnya Microsoft Word. Caranya, klik Start, kemudian cari gambar Microsoft Word. Nah, tunggu beberapa saat, maka akan ditampilkan halaman Microsoft Word seperti pada gambar ini. Ya. Kemudian, pada gambar halaman ini, kita dapat putarkan roda pada mouse ke atas atau ke bawah. Ketika kita tarik yang ini ke atas atau ke bawah, maka akan bergerak juga tampilan pada Microsoft Word ke atas atau ke bawah. Cara ini disebut menggulung atau disebut scroller. Selanjutnya yang terakhir menggunakan keyboard. Nah, ini adalah gambar keyboard secara lengkap. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat huruf, terdapat simbol, terdapat angka, dan lain sebagainya yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, fungsi-fungsi tersebut akan kita bahas pada materi selanjutnya. Pada keyboard, kita dapat gunakan untuk memasukkan data atau teks yang kita butuhkan. Nah, contoh misalnya kita ingin menekan tombol A, maka pada tampilan Microsoft Word atau lain sebagainya akan muncul huruf A. Jika kita menekan tombol A tadi dengan menggunakan Shift juga, maka akan munculnya huruf A dengan huruf kapital. Ya, jadi akan berbeda. Selanjutnya, keyboard juga dapat digunakan untuk memerintahkan komputer melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya, kita menekan tombol bergambar jendela, maka yang akan kita lakukan adalah memerintahkan komputer mengaktifkan tombol Start. Jadi di sini ada tombol jendela ini, maka akan muncul tombol Start. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mari berlatih beberapa soal. Soal yang diberikan adalah tuliskan informasi tentang 1. Perbedaan keyboard gulung atau foldable keyboard dan keyboard virtual. Yang kedua, carilah informasi tentang mouse multimedia dan bagian-bagiannya secara lengkap. Kerjakan di buku latihanmu. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Salam Smart Student with ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.